Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Kartika Luwida Hastuti. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Kendal. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 program guru penggerak. Presentasi saya kali ini saya beri judul Falsafah Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan itu adalah menuntun. Maknanya adalah membersamai tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya, agar mereka bisa bertumbuh dan berkembang menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Kemudian yang kedua adalah menghamba kepada anak. Maknanya adalah memberikan pelajaran yang optimal, memberikan motivasi dan fasilitas dalam suasana yang senang dan bahagia, sehingga anak mencapai tumbuh kembangnya yang optimal dan memiliki kompetensi kognitif, afektif, dan motorik yang paling baik. Yang ketiga, setiap anak memiliki kodrat zaman dan kodrat alamnya. Anak memiliki kodrat zaman dan kodrat alamnya masing-masing. Cobaan dan hambatan anak tidak sama, meski dididik di tempat yang sama, oleh guru yang sama, dan dengan cara yang sama. Mereka akan tumbuh sesuai kodratnya masing-masing. Tetapi ibarat tanaman padi, pendidikan tak akan mampu mengubah tanaman padi menjadi tanaman yang lain. Itulah yang dimaksudkan bahwa setiap anak memiliki kodrat zaman dan kodrat alamnya. Kemudian yang keempat adalah anak bukanlah kertas putih. Ketika anak datang kepada kita untuk belajar, mereka bukanlah kertas putih yang kosong. Mereka adalah pribadi yang istimewa, yang unik, yang telah membawa kodratnya masing-masing. Pendidik tak bisa mengubah anak. Pendidik hanya bisa mengarahkan tumbuh kembangnya agar selamat dan bahagia. Kemudian yang kelima adalah bahwa belajar adalah bermain. Bermain dipandang sebagai cara yang tepat untuk membelajarkan anak dengan meniru kehidupan orang dewasa secara wajar. Bermain adalah kodrat alam setiap anak yang membuat mereka senang, dan diharapkan mereka akan cepat mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang baik. Hal apa sajakah yang sebelumnya saya percaya telah tepat tentang apa yang telah saya lakukan pada pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Hal-hal yang tidak banyak saya lakukan di kelas saya selama ini adalah bahwa satu, saya tidak banyak melakukan permainan. Mungkin karena saya mengajar di sebuah sekolah menengah atas, selama ini saya mengira bermain itu hanya cukup sebagai selingan saja. Jadi saya tidak banyak memberikan porsi permainan. Dan jika saya memberikan, hanya mungkin bersifat monoton saja. Tapi sekarang saya paham bahwa ternyata bermain itu merupakan kodrat alam seorang anak. Anak sangat membutuhkan bermain di dalam proses tumbuh kembangnya, dalam proses belajarnya. Maka setelah ini semua saya menyadari bahwa justru pelajaran yang dikemas dengan permainan dan lagu akan lebih menarik dan akan membuat anak bahagia, sehingga mudah menerima transfer ilmu pengetahuan dari guru. Hal-hal yang tidak banyak saya lakukan di kelas saya selama ini adalah bahwa satu, hal kedua adalah saya tidak terlalu memahami hal-hal mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Ternyata anak-anak itu membawa keunikannya masing-masing, dan selama ini telah banyak
jiwa anak yang mungkin tersakiti karena mindset kita yang melabeli seorang anak yang pandai matematika sebagai anak yang pintar dan anak yang tidak pandai matematika sebagai anak yang kurang pintar. Anak-anak yang pandai dalam ilmu pasti lebih pintar daripada anak-anak di kelas sosial. Ternyata itu tidak benar. Anak tumbuh dengan kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing, dan setiap anak memiliki keistimewaannya masing-masing. Hal yang salah yang ketiga adalah saya mempercayai bahwa anak adalah kertas kosong. Saya mempercayai bahwa anak yang telah lahir adalah kertas kosong yang hanya akan terisi dan terwarnai oleh kita. Ternyata itu tidak benar. Anak telah lahir membawa kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing, tapi dengan coretan dan warna yang masih samar. Kitalah kelak yang akan menguatkan coretan, warna yang merupakan pengibaratan penguatan laku anak-anak kita. Lalu setelah saya memahami secara lebih jauh falsafah pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka perubahan apakah yang akan saya lakukan setelah saya mempelajari itu semua, memahami falsafah-falsafah Ki Hajar Dewantara dalam implementasinya di dalam mengajar dan mendidik anak-anak? Perubahan pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan mengubah mindset saya tentang posisi anak di dalam pendidikan. Posisi anak adalah tokoh utama di dalam kegiatan pembelajaran. Merekalah yang akan menentukan bagaimana pembelajaran di kelas. Kita hanyalah pamong yang dengan kasih sayang menjaga, mendampingi, dan menunjukkan arah yang benar ketika mereka membutuhkan petunjuk tanpa kita memaksakan kehendak kita. Dan kedua yang akan saya lakukan yaitu dalam pembelajaran, saya akan mengemas kelas dengan suasana yang menyenangkan dengan banyak melakukan permainan dan lagu-lagu. Permainan bukan lagi sebagai selingan, tetapi menjadi cara bagi saya menyampaikan pesan dan ilmu pengetahuan. Saya juga akan menyampaikan hal-hal yang sulit dalam bentuk lagu-lagu yang familiar di telinga mereka dengan cara mengganti liriknya dengan hal yang relevan dengan hal yang sedang saya ajarkan saat itu. Ketiga, saya akan lebih menghargai peserta didik sebagai individu-individu dengan keistimewaan masing-masing, menghargai jiwa mereka sebagai jiwa-jiwa yang merdeka dan bahagia. Demikianlah koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, tugas dari modul 1.1A8. Semoga isi dari presentasi saya, isi dari video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menerapkan falsafah pendidikan Ki Hajar Dewantara agar generasi muda Indonesia menjadi generasi yang selamat dan bahagia serta memiliki kemerdekaan yang seutuhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.